materi pertama akan disampaikan oleh Radit. Pertama itu adalah fase perkembangan pada masa remaja. Pada masa remaja ini kita biasanya dibagi menjadi 3, ada remaja awal, remaja menengah, sama remaja akhir. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu remaja awal. Remaja awal ini mulai di umur 10 hingga 13 tahun. Nah, yang pertama perubahan fisiknya, perkembangan fisiknya. Mulai terjadi pubertas dan ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan perubahan hormon. Kemudian perkembangan psikologisnya, mulai muncul rasa ingin tahu tentang identitas diri. Nah, dia ini mulai mencari identitas dirinya. Kemudian namun masih bergantung pada orang tua, atau dia ini masih mandiri ya, tidak bisa terlepas dari ikatan orang tua. Kemudian perkembangan sosialnya, mulai mencari hubungan dengan teman sebaya, yaitu dia mulai mencari teman-temannya di umur segitu, di umur remaja awal ini mulai mencari teman-temannya, meskipun pengaruh keluarga masih dominan. Nah, jadi di remaja awal ini dia masih belum bisa mandiri, dikatakan begitu. Kemudian ada remaja menengah. Remaja menengah ini dari umur 14 hingga 17 tahun. Yang pertama ada perubahan fisiknya, perkembangan fisiknya, yaitu perubahan fisik hampir selesai atau tubuh mendekati bentuk dewasa. Nah, pada remaja menengah ini biasanya udah mulai kayak suaranya beger-beger gitu ya, apa sih namanya, beger, ngebas ya gitu. Kemudian perubahan psikologisnya yaitu meningkatnya eksplorasi identitas diri. Nah, di sini dia udah meningkat identitas dirinya, jadi dia udah menemukan, kemudian lagi ditingkatkan gitu kali ya. Kemudian emosinya sering fluktuatif itu kayak tidak stabil gitu emosinya, jadi mut-mutan gitu ya kalau bahasa kita. Kemudian perkembangan sosialnya, hubungan dengan teman sebaya menjadi prioritas utama, mulai menjauh dari pengaruh keluarga. Jadi dia lebih mementingkan temannya daripada orang tua, lebih mementingkan temannya, jadi memprioritaskan. Kemudian ada remaja akhir. Remaja akhir ini dari umur 18 hingga 21 tahun. Yang pertama ada perubahan fisiknya, yaitu perkembangan fisik sudah matang dan stabil. Nah, seperti kita saat ini, mungkin kita ada di fase remaja akhir. Kemudian ada perkembangan psikologisnya, yaitu identitas diri lebih solid, mulai berpikir tentang tujuan hidup dan tanggung jawab dewasa. Nah, di umur ini biasanya dia sudah memikirkan ke depannya bagaimana mau, misalkan 18 tahun ini biasanya fresh graduate ya, baru lulus sekolah. Nah, mungkin dia memikirkan bagaimana kedepannya mau kerja kah atau kuliah. Terus kalau kuliah mau ngambil jurusan apa, nah kayak gitu loh. Dia udah memikirkan kedepannya bagaimana. Kemudian perkembangan sosialnya, mencari hubungan yang lebih dalam, contohnya hubungan romantis. Nah, ini biasanya nih mulai pacaran. Nah, biasanya di tahun-tahun seperti kita saat ini udah mulai berhubungan. Kemudian ada karakteristik perkembangan masa remaja, yaitu yang pertama perubahan fisik, pertumbuhan tinggi dan berat badan yang pesat. Kemudian ada perkembangan organ reproduksi atau menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Mungkin biasanya ini di tahun 7 tahun lah, 12. Ya, seperti itu ya. Kemudian perubahan suara. Nah, ini kan perubahan suaranya kalau buat laki-laki sudah ngebas ya. Kemudian pertumbuhan rambut di area tertentu. Kemudian ada dan pembentukan ciri seksual sekunder. Perkembangan sosial, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sebaya atau pergrup. Kemudian ada kemunculan tekanan sosial. Kemudian ada menemukan peran sosial dalam lingkungan yang lebih luas. Oke, baik, terima kasih kepada Radit. Ya, luar biasa penjelasannya, sangat jelas. Sangat jelas. Jelas semua, paham semua ya. Paham. Kalau nanti di pemateri selanjutnya agar lebih jelas. Selanjutnya pemateri, silakan kepada Sila. Mari silakan. Ini ada perkembangan kognitif masa remaja. Selama periode ini, proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Sistem syaraf yang berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat.
peluang masa depan. Yaitu yang pertama ada motivasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada evaluasi. Selanjutnya ada kognisi sosial. Kognisi sosial adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman, dan juga berguna untuk memahami orang lain dan menemukan bagaimana melakukan interaksi dengan orang lain tersebut. Menurut David Elkin, salah satu bagian penting dari perkembangan aspek kognitif sosial remaja ini adalah kecenderungan remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri dari perspektif mereka sendiri. Dalam kognisi sosial ini, ia mulai mengembangkan gaya pemikiran egosentris, di mana mereka lebih memikirkan tentang dirinya sendiri dan seolah memandang dirinya di atas. Maksudnya itu, jadi dia merasa bahwa dirinya itu di mana orang lain itu memperhatikan dirinya gitu. Seperti misalnya kayak kita lagi presentasi gitu kan, pasti dilihatin. Nah, egosentris ini dikelompokkan dalam dua bentuk pemikiran sosial, yaitu yang pertama ada penonton khayalan. Maksudnya ini penonton khayalan, misalnya yakin bahwa orang lain itu memperhatikan dirinya seperti ia memperhatikan dirinya sendiri. Itu kayak misalnya hari ini saya mau ganti baju gitu kan, tapi saya merasa bahwa teman-teman semua tuh memperhatikan saya gitu kalau saya gak ganti baju di hari esok. Terus selanjutnya ada dongeng pribadi. Kelompok dongeng pribadi itu contohnya orang remaja ini merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami bagaimana isi hati mereka yang sesungguhnya. Selanjutnya ada penalaran moral. Callback moral adalah bagian dari penalaran, sehingga menamakannya penalaran moral. Penalaran tersebut berkenaan dengan keluasan wawasan mengenai relasi antara diri dan orang lain, hak dan kewajiban. Moralitas pada hakikatnya adalah penyelesaian konflik antara diri dan orang lain, hak-hak dan kewajiban. Orang yang bertindak sesuai dengan moral adalah orang yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Menurut Holbeck, perkembangan moral sejalan dengan perkembangan nalar. Idealnya penalaran moral remaja sudah mencapai tahap 5, yakni prinsip moral sendiri yang bisa sama atau berbeda dengan sistem moral masyarakat, sehingga tidak mudah terbawa arus. Jadi pada tahap 5 ini remaja itu sudah mempunyai prinsip, mereka bisa menalar hal yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ada pemahaman agama. Ini agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu mengembangkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia. Menurut perkembangan kognitif Jean Piaget, perkembangan pemahaman agama remaja pada tahap 3, yaitu di mana remaja mulai mengembangkan pemikiran formal, operasional, dan mulai mengintegrasikan nilai-nilai agama yang telah mereka pelajari ke dalam suatu sistem kepercayaan yang lebih rasional. Maksudnya, jadi si remaja ini masih survei gitu, jadi kayak melihat ke agama-agama lain, jadi belum punya prinsip gitu ya, belum punya kemauan mau gimana agamanya itu, masih labil gitu. Nah, tahapan keempat itu di mana pada tahapan ini remaja untuk pertama kalinya mampu mengambil tanggung jawab penuh terhadap kepercayaan agama mereka. Mereka mulai menyatakan bahwa mereka dapat memilih jalan kehidupan mereka sendiri dan mereka harus berusaha keras untuk mengikuti satu jalan. Suaranya kencengin direkam.
remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari tahap menyesuaikan diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka tergantung pada faktor penantangan dan faktor belajar. Dan faktor reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada. Reaksi emosional itu mungkin akan muncul di kemudian hari dengan adanya pematangan dan sistem insting pematangan dan belajar saling erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Selanjutnya, hubungan antara emosi dan tingkah laku. Pengaruh emosi atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar dalam ketakutan mulut menjadi kering. Cepatnya jantung berdetak dan derasnya aliran darah, tekanan darah, sistem pencernaan getah lambung dipengaruhi oleh gangguan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan reaksi berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna. Sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat mengganggu. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diabaikan, terdapat perbedaan meskipun pola dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga usia kemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan makin sering terjadi dan mendorong dengan meningkatnya usia anak-anak. Upaya pembagian emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan dengan emosi remaja, awal yang cenderung bahwa melamun dan sulit maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam mengelola kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bersikap wajar dengan jalan yang mencapai keberhasilan dalam tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Salah satu cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka
bagaimana perkembangan remaja perspektif Islam. Seperti mana yang telah disampaikan oleh Ibu Mila, kalau nggak ada PowerPoint di tulis supaya nggak komunikasi lagi, yang disebut dengan remaja. Ini kalau dalam bahasa apa namanya gaulnya disebut dengan ABG tingkat anak baru gede. Jadi di sini itu adalah masa transisi. Ya, jadi ABG itu adalah anak baru gede yang dimana kalau kita lihat atau kita secara pemikiran kita ada banyak perspektif, ada banyak kenakalan remaja yang sering kita dengar kenakalan remaja. Ya, kira-kira apa aja itu kenakalan remajanya? Yang pertama ada tawuran, ada terus apa lagi? Seks bebas, aborsi, pacaran, game online, judi, narkoba, geng motor. Nah, masa remaja itu ada 3 tahapan yang sering kita dengar. Ada tahapan yang pertama, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu ada yang umur 7 sampai 11 tahun. Ada juga yang 11 sampai 21 tahun. Ya, ada 3 tahapan sebenarnya, cuman saya ngambil yang pendapat 2 aja supaya simpel. Tahapan awal, tahapan akhir. Nah, dari 3 ini, dari transisi remaja dari anak-anak ke dewasa itu setidaknya ada 3 yang perlu kita soroti. Dalam Islam itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari dalam psikologi umum. Kalau dalam Islam ada namanya fikriyah Islam. Fikriyah Islam itu apa? Pola pikir. Ya, pola pikir ini kalau kemarin dibahas sambil review pelajaran yang sebelumnya, itu ada di mana pengelolaan informasi. Ada panca indera, kemudian ada otak. Di dalam ini, kalau menurut dalam buku Nizamul Islam karyanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu disebutkan ada 4 komponen. Yang pertama ada yang namanya fakta, yang kedua ada yang namanya panca indera, ketiga ada yang disebut dengan maklumat sabiqah, keempat ada yang disebut otak. Fikriyah Islamiyah ini sebenarnya adalah disebut di sini adalah sebenarnya kognitif. Jadi pola pikir atau mengolah informasinya seorang remaja. Setidaknya ada 4 komponen ini. Contoh, tadi remaja dikatakan bisa berpikir kritis, kemudian berpikir rasional, kemudian berpikir sistematis, ada juga berpikir logis atau ideologis. Contoh gini, seorang remaja itu bisa berkatakan remaja apabila dia bisa menggunakan komponen berpikir yang menurut dari bukunya karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Faktanya ada, panca inderanya ada, maklumat sabiqahnya ada, otaknya ada. Faktanya misalkan kita di sini ada yang namanya spidol. Spidol ini adalah fakta. Kemudian panca indera itu adalah apa yang direspon dari fakta. Panca indera kita digunakan adalah spidol. Maklumat sabiqah itu adalah informasi yang sebelumnya kita udah pernah terima dari orang tua, dari guru, dari sebagainya. Akhirnya jadilah namanya spidol. Kemudian otak yang memproses hasil daripada fakta yang diindah dan maklumat sabiqah. Tapi itu masih berpikir dasar. Ada yang lebih daripada berpikir ini, yakni adalah berpikir kritis dan berpikir rasional. Contoh berpikir rasional itu kayak gimana? Misalkan gini, anak bayi kalau ditawarkan satu jenis, yang satu ada batu, yang satu ada emas. Kira-kira kalau anak bayi memungkinkan dia pikir yang satu emas, yang satu batu, yang satu perak, dia bakal pilih yang mana? Satu. Atau enggak dia pilih perak. Kenapa? Karena dia secara pemikirannya
belum berpikir rasional. Akhirnya kalau remaja, kalau dia belum bisa berpikir rasional, belum dikatakan remaja. Kemudian dia berpikir sistematis. Contoh berpikir sistematis kayak gini. Contoh lampu. Lampu itu bisa disebut lampu hasil dari berpikir dari fakta, panca indera, maklumat sapiku dan otak. Tapi kalau berpikir sistematis gini, teman-teman semua di sini ada yang umur masih 12 tahun? Ada kan? Atau ada yang berpikir, ada yang 10 tahun? Nggak ada. Semua di sini adalah udah melewati masa-masa remaja atau dalam tahapan remaja, ya kan? Nah, dalam tahapan remaja ini, kalau berpikir rasional, kalau kelihatan lampu, kira-kira sistematisnya gimana? Kalau remaja lihat lampu, sistematisnya gini mikirnya. Lampu itu dibuat dari bahan apa? Kenapa lampu itu bisa nyala? Lampu itu kenapa ada yang disebut dengan misalkan ada lampu neon atau ada lampu pion, itu disebut sistematis. Kalau dipikir ideologis, kira-kira berpikir ideologis itu kayak gimana? Berpikir menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan dan manusia. Contohnya gini, kalau kita melihat lampu, yang buat lampu siapa? Pertama kali yang menciptakan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Kalau lihat lampu itu Thomas Alva Edison itu orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Kalau ditanya lampu itu kalau dipakai dari dosa atau pahala? Dari pahala. Kenapa? Karena kita bukan menggunakan alatnya, tapi kita gunakan wasilah itu digunakan untuk apa? Jadi lampu itu bukan barangnya yang kita gunakan, tapi lampu itu digunakan untuk apa? Untuk menggunakan kita belajar, untuk kita mengaji. Maka wasilah itu yang dinilai jadi pahala. Inilah yang disebut dengan kritikal ideologis. Cuman hasil daripada kita berpikir lampu. Ya, begitu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Pola sikap. Nafsi itu adalah dorongan atau keinginan yang ingin dicapai oleh seorang manusia. Nah, di bagian nafsi ini, seorang remaja itu haruslah berpikir bagaimana dia mendorong sikapnya atas landasan Islamiyah. Teman-teman tahu kenapa remaja zaman sekarang ini banyak banget yang kena penyakit namanya anxiety. Apa itu anxiety? Yang kemarin kelompok ini cemas. Tahu nggak Andi? Dari sekian banyak remaja di Indonesia, ya, itu kecemasan tertinggi itu bukan pada orang yang udah tua, bukan pada orang yang udah dia dewasa, tapi orang yang masih remaja. Kemudian ada lagi penyakit depresi, lagi insecurity, ada lagi overthinking. Apa itu insecurity? Ya. Overthinking ya. Ada lagi disebut LQC. Nah, penyakit ini semuanya diadopsi sama remaja semua. Dilakukan sama remaja. Mulai cemas, depresi, insecurity, overthinking. LQC itu apa? Coba nanti teman-teman searching. LQC itu adalah left quarter crisis, di mana masa remaja itu masa kebingungan untuk mencarikan jati diri. Dan kita tuh bingung mau kerja apa, kita bingung mau setelah kuliah kemana, kita bingung setelah belajar ini tuh kita mau ngapain. Nah ini pasti dialami oleh remaja. Dan cara menghadapinya ini dibahas dalam Islam ada 3 cara. Pertama adalah memahami Uqdatul Kubro. Nah ini harus bisa jawab semuanya, karena ini remaja harus sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Uqdatul Kubro itu adalah simpul yang besar. Simpul yang besar itu ada 3. Yang pertama, dari mana, untuk apa, kemudian akan kemana. Sebenarnya ini adalah jawaban yang harus bisa dijawab ketika ini menghadapi kebingungan ini. Dunia itu ibadah kepada Allah, makanya ini adalah Uqdatul Kubro yang dimana setiap manusia itu harus memahami tentang ini. Kalau misalkan manusia tidak memahami ini,
remajanya akan melakukan hal-hal yang ketiga itu ada namanya saksiyah Islamiyah. Saksiyah Islamiyah ini ada disebut dengan kepribadian Islam. Kepribadian Islam ini seharusnya bagaimana? Seharusnya ada tiga. Yang pertama ada Uqdatul Kubra, ada Gorizatul Nau, Gorizatul Tadayun, dan Gorizatul Baqo. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah ketika remaja itu bisa dikatakan remaja dalam Islam, yakni adalah remaja yang bisa melakukan kebaikan atau bisa membedakan kebaikan dan keburukan dari hasil-hasil sikap dan pikirannya yang timbul dari perilaku dan kepribadian saksiyah Islamiyahnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.